Saya spontan membuat video ini karena saya tiba-tiba ingat banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, "Kak, bagaimana cara mengajar gitar?" Saya pikir benar juga ya, mungkin ada di antara teman-teman yang sedang bingung juga ini, gimana caranya ngajar gitar buat orang-orang yang mau belajar gitar. Ya kadang banyak orang bisa main gitar tapi nggak tahu cara ngajari orang atau mengajari teman kita ingin belajar gitar, tidak tahu cara memulai dari mana, tidak tahu metodenya gimana, dan mungkin teman-teman itu otodidak tapi punya kerinduan untuk mengajar. Mungkin semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Apalagi teman-teman mungkin sedang mencari income atau pemasukan untuk bisa hidup dalam mengajar gitar. Saya coba menunggu respon dari teman-teman. Kalau video ini direspon dengan baik, saya akan coba membuat beberapa part. Kalau hari ini akan saya coba membuat yang untuk kelas dasar atau yang gampangnya untuk yang teman-teman yang ingin belajar gitar dari awal banget ya. Nah, saya akan mencoba bagaimana cara mengajar mereka ya. Oke, saksikan video ini sampai tuntas. Halo, salam sang gitaris. Saya Faye. Ya, hari ini saya mau mengajar tentang bagaimana cara mengajar gitar. Ya, saya mau sharing aja sih sebenarnya karena saya mengajar dari tahun 99. Saya mulai mengajar itu tahun 99. Mungkin ada sebagian teman-teman juga belum lahir, tapi saya sudah mengajar. Kalau teman-teman punya seorang yang ingin teman-teman ajar dan orang itu benar-benar belum bisa bermain gitar atau bisa tapi memang hanya sebatas chord C atau chord standar ya. Saya sengaja pakai gitar akustik biar ini lebih bisa kemana-mana ya. Jadi bisa untuk belajar gitar elektrik atau akustik karena sebagian besar itu kita belajar dari akustik terlebih dahulu biasanya. Makanya saya coba pakai gitar akustik saja ya. Oke. Nah, yang pertama adalah coba kita tanya dulu kebutuhannya apa. Ya, jadi kita nggak usah pusing dengan metode, dengan kurikulum, dengan apa. Sebenarnya kebutuhan murid untuk belajar itu dia pengen bisa main gitar, catat ya. Jadi jangan posisikan diri kita seperti murid yang mau belajar. Ya kebanyakan kesalahan guru gitar itu adalah bahwa murid itu harus sepandai, sekeren gurunya. Enggak, sebenarnya mereka mungkin hanya belajar satu lagu. Saya masih ingat saya punya murid hanya ingin belajar lagu Modern World. Udah setelah itu dia puas dan dia bahagia. Dan siapa tahu banyak murid juga seperti itu. Makanya sebab itu langkah pertama adalah tanya kebutuhannya apa. Ya kalaupun nanti kebutuhannya dia ingin jadi musisi profesional segala macam, it's okay. Tapi tetap kebutuhan yang paling mendasar adalah biasanya mereka hanya pengen bisa nyanyi dengan teman-teman kelasnya, mereka bisa nyanyi dengan komunitasnya, mereka bisa, atau minimal buat diri sendiri ingin menyanyikan, bisa menguasai lagu tertentu. Jadi tanya kebutuhannya. Nah setelah kebutuhannya terjawab, teman-teman langsung dengan nggak usah bingung dengan metode apa, ajarkan aja lagu yang sederhana yang dia mau. Ya, nah tentunya pertanyaannya, apakah chord-chordnya mereka udah bisa atau belum? Nah, jadi teman-teman bisa lihat video-video saya belajar gitar dari nol, belajar gitar elektrik dari nol, itu bisa menjadi referensi buat teman-teman. Ya, jadi pada dasarnya adalah teman-teman coba cek lagu apa yang murid kita ini mau belajar. Ya, misalkan murid kita ini mau belajar sebuah lagu dan kita lihat chordnya. Dan coba buka saja langsung di Google. Nah, kalau murid itu kesulitan, belum bisa sama sekali, ya kita belajar aja chordnya. Jadi teman-teman gak usah pusing, fingering dulu. Ya, kita belajar fingering segala macam, nanti saja. Jadi puaskan dulu hatinya. Makanya saya cara memikat murid itu adalah menjawab aja langsung. Pada hari itu, si murid itu dapat sesuatu. Minimal belajar 1-2 chord. Mungkin kalau bahasa umumnya 1-2 kunci aja udah senang. Kasih waktu juga jangan terlalu lama, misalkan 30-45 menit. Ya, nah jadi apa isinya? Belajar aja chord ada di lagu tersebut. Nah, cuman saya memberi saran ya, kalau lebih baik lagu-lagu yang dipelajari itu adalah lagu-lagu dengan chord yang
dasar, misalkan lagu dari C. Ya kalau lagu-lagu dari C kan chord-chordnya hanya sekitar D minor, G, A minor, paling sulit chord F. Itu pun kita bisa, chordnya bisa kita dibuat yang sederhana ya. Sebab itu simak beberapa video saya mengenai chord. Jadi atau mengenai belajar gitar dari awal. Itu referensinya, tapi diterapkannya kepada murid langsung aja. Yuk kita cari lagu yang di C dulu ya. Kita lagu di C atau lagu, sekarang kan banyak aplikasi ya teman-teman. Misalkan ada lagu, kalau di lagu aslinya tuh main di A. Pakai aja aplikasi, banyak sekali sekarang aplikasi atau buka webnya itu bisa diubah. Ya saya nggak sebutkan karena saya tidak promo web tersebut, cuman banyak lah teman-teman tahu. Itu bisa dipindahkan, bisa dimodulasikan atau bisa istilahnya key-nya udah bisa berubah. Cari yang C tersebut. Ya, belajarlah belajar dari bait dulu atau belajar yang sederhana. Misalkan lagu Sempurna ya. Kau begitu sempurna, di matamu kau begitu indah dan sebagainya. Jadi cari lagu yang sederhana dijadikan C. Ya, oke. Nah, seorang murid itu kalau dia udah bisa nyanyi sebuah lagu itu udah senang. Jadi teman-teman yang mau mengajar jangan berekspektasi bahwa harus rumit, catatannya di buku harus banyak. Enggak, ya. Udah itu aja dulu. Nanti untuk ke depan biasanya si murid ini akan meminta lebih. Nah, disitulah kita akan belajar lebih dalam lagi dan lebih mendetail seperti penjarian dan sebagainya. Ya, jadi ingat ya, yang pertama ajarin lagu aja dulu. Teman-teman nggak usah ngajarin yang susah-susah dulu. Ya, mungkin teman-teman bilang kalau di tempat les kan harus belajar fingering segala macam. Oke, tapi itu kan tempat les. Karena ingat loh, saingan kita ini adalah YouTube. Ya, di YouTube banyak pengajar-pengajar yang simple. Nah, jadi mereka pun perlu guru-guru yang simple dan sederhana. Ya, jadi jawab aja kebutuhannya. Ya, oke. Nah, belajar lagu. Nah, saran dari saya adalah kuasai lagu di C. Itu pun bisa membutuhkan 1 bulan mungkin ya kalau yang benar-benar dari nol. Jadi lumayan ya. Kalau kita hitung secara pertemuan dan pertemuan itu kita misalkan teman-teman mau mendapat penghasilan dari pertemuan tersebut lumayan. Tapi jangan dilama-lama teman-teman ya, karena murid akan ngerasa bahwa pelajarannya dibuat lama itu kerasa. Jadi teman-teman ini kasih aja, beri aja. Toh mereka juga baru belajar, juga otomatis dia juga akan lama belajarnya. Ya, nah jadi dari C, habis C, nah cari lagu yang di G. Nah apa alasannya? Kan kalau di C itu nggak ada chord, istilahnya nggak ada bar chord, hanya F bar chordnya. Itu pun bisa diganti dengan F ini. Ya, kalau udah bisa C, kita pindah G. G itu hanya ada 1 bar chord, yaitu B minor. Karena keluarganya kan G, A minor, B minor, C, D, E minor. Nah, B minornya pun bisa biru, bisa diubah seperti ini. Bisa diubah seperti ini. Ya, atau singkatnya seperti ini. Ya, kita buat sederhana mungkin. Pokoknya kalau si muridnya mau bisa belajar bar chord, ya belajar aja. Ya, tadi waktu di C kita belajar F, kalau muridnya mau belajar aja. Ya, jadi pelajari F, lalu waktu di G dia akan belajar B minor. Ya, nah setelah lagu di G, coba teman-teman cari lagu yang nada dasarnya D. Dan berikut setelah D, lalu kita belajar lagu di A. Di A udah mulai rumit ya, itu A, lalu belajar B minor, lalu cis minor, lalu ada D, ada E, ada fis minor. Ya. Setelah itu ajarkan terakhir di E. Ya. Nah teman-teman walaupun saya ngomongnya cepat, ini kayak C pindah ke G, G pindah ke D, D pindah ke A pindah ke, itu butuhkan waktu yang sangat lama. Jadi ya teman-teman intinya itu si murid bisa menguasai lagu tersebut dengan baik. Ya. Nah itu kalau murid itu menyerahkan kepada kita. Nah tapi kalau muridnya bersikeras ingin belajar sebuah lagu dan lagu itu sulit, nggak apa-apa, ajarkan saja. Ya, kita harus tahu bahwa kesenangan hati murid itu yang tujuan utama kita. Sekali lagi ya, kesenangan hati murid itu adalah tujuan kita. Saat murid kita puas dan kita mengajarkannya sabar, dan dia akan senang sama kita dan dia akan betah belajar sama kita. Kuncinya itu. Nah jadi untuk video ini, untuk kelas dasar ini siapa tuh membantu ya, walaupun saya menerangkannya cepat dan singkat,
tapi dalam prakteknya ini bisa memakan waktu berbulan-bulan ya. Teman-teman bisa dijadikan ini sebagai kurikulum teman-teman ya. Nah jadi teman-teman sekali lagi buka video saya tentang belajar gitar dari nol, belajar gitar elektrik dari nol, itu bisa buat referensi buat teman-teman. Saya punya video tentang chord, itu juga bisa referensi buat teman-teman. Ya, oke. Nah itu yang tahap pertama. Jadi dengan satu pelajaran yang saya kasih hari ini pun, teman-teman udah bisa mengajar. Mengajar aja pede, santai. Ya, oke. Ini sharing singkat. Saya mau lihat respon dari teman-teman. Kalau responnya baik, saya akan membuat lebih detail ya, mungkin secara kurikulum, mungkin nanti secara susunannya, karena pun saya mengajar di sekolah musik cukup lama, saya punya beberapa kurikulum dari sekolah-sekolah musik yang saya pernah belajar, bahkan sekarang pun sedang kuliah musik, jadi siapa tahu itu juga membantu teman-teman. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi saya tunggu respon teman-teman, drop di kolom komen, saya ingin dengan responnya agar saya bisa melanjutkan, apakah saya perlu melanjutkan video ini atau tidak, ya nanti saya lihat dulu respon dari teman-teman. Sebab itu responi, kasih like, dan beri komen biar saya tahu. Demikian, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan yang mau sharing, drop di kolom komen, nanti saya akan coba menjawab, mungkin dengan jawaban langsung atau membuat video yang baru buat teman-teman. Oke, selamat belajar dan selamat juga mengajar ya. Tetap semangat. Salam sang gitaris.